Lu pernah berpikir nggak, kenapa orang-orang Cindo banyak menguasai sektor bisnis di Indonesia? Lu pasti bisa lihat, kebanyakan sektor wira swasta dikuasai oleh orang-orang keturunan Cindo. Mulai dari teknologi, informasi, elektronik, jasa, peternakan, pertanian, dan yang lainnya banyak dikuasai oleh orang-orang Cindo ini. Ini menarik sebab tidak hanya sektor-sektor besar. Orang-orang keturunan Cindo ini pun menguasai sektor-sektor mikro. Gue pernah melihat orang-orang Cina atau orang-orang keturunan Cindo ini berjualan pisang goreng, berjualan pukis, atau usaha yang dipandang sebelah mata lainnya. Dan yang membedakan dari orang Indonesia ketika orang Cina menjual gorengan dan orang Indonesia menjual gorengan adalah mereka berani menetapkan harga yang tinggi karena mereka percaya dengan kualitas mereka. Karena kebanyakan orang-orang Indonesia, ketika mereka berjualan, mereka akan memberikan harga yang serendah-rendahnya. Ya, artinya mereka perang harga, harga rendah. Oke, sebelumnya gua disclaimer bahwa gua tidak sedang ingin rasis atau menyudutkan teman-teman Cindo, tapi gua malah berpikir dari sudut pandang yang lain. Sebelumnya, gua bekerja di sektor peternakan, dan seperti yang lu tahu, di semua aspek yang berkaitan dengan peternakan ini dikuasai oleh orang-orang Cindo. Mulai dari bahan baku, mesin pendukung, jasa servis alat, konstruksi, bahkan hingga pengolahan kompos dan limbah dari peternakan ini sendiri. Gua berpikir, kemana perginya masyarakat asli Indonesia? Dari yang gua amati, kebanyakan orang-orang asli Indonesia hanya menjadi pekerja ataupun mendapatkan sisa-sisa dari usaha dari orang-orang Cindo ini. Mungkin lu berpikir akan ada perbedaan modal yang dimiliki oleh orang-orang Cindo dan masyarakat asli Indonesia, tapi sebenarnya menurut gua itu bukan alasan yang sebenarnya. Karena mengapa? Kebanyakan orang-orang lokal Indonesia memiliki luas lahan yang tidak sedikit, apalagi orang-orang yang masih hidup di kampung, tapi ternyata mereka tidak bisa mengolahnya dan mengeluarkan manfaat dari lahan yang mereka miliki. Karena bagi gua ini adalah topik yang sangat menarik, gua berpikir kenapa keturunan asli Indonesia tidak mampu seperti orang-orang Cindo atau kenapa tidak belajar dari mereka. Akhirnya pertanyaan gue ini gue bawa ke ranah obrolan warkop lelaki tampan dan berani. Sebab lu tahu, tongkrongan cowok di warung kopi di tengah malam adalah yang terbaik. Oh iya, di sini gue nggak akan menuntut lu untuk menjadi orang kaya seperti orang-orang keturunan Cindo. Karena gue yakin pasti bakal ada yang punya respon seperti ini. Gak apa-apa miskin di dunia, tapi kaya di akhirat nanti. Pernyataannya nggak salah. Tapi ketika lu sholat masih bolong-bolong, sholat di akhir waktu, ngaji sesempatnya, sedekah nunggu kaya, atau nggak rutin menghadiri majelis ilmu, gua anggap lu hanya pemalas dan orang yang suka mengada-ngada. Karena dari yang gua tahu, orang-orang yang baik agamanya, mereka juga orang-orang yang paling benar dan keras kerjanya. Gitu ya, jadi gua nggak akan merespon jika ada yang berkomentar seperti ini nantinya. Oke, kita balik lagi. Setidaknya dari obrolan gua sama kawan-kawan gua, ada beberapa alasan kenapa anak suku asli Indonesia tidak bisa seperti orang-orang Cindo. Yang pertama, orang-orang Cindo adalah bangsa pendatang. Dan lu tahu mereka di Indonesia menghadapi banyak cemoohan, tindakan rasis, ataupun persekusi dari masyarakat lokal dari zaman dahulu. Nah, hal ini pula lah yang mendorong mereka harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan nilai mereka di masyarakat ataupun untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Karena lu tahu, ketika seseorang berada di lingkungan yang tidak nyaman, biasanya akan mampu mendorong kemampuan yang lebih baik untuk keluar. Kedua, orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang suka dipuji dan diagungkan. Jadi, status di masyarakat sangat penting. Ilustrasinya begini. Ketika seorang anak asli Indonesia memiliki sedikit uang dan dia berencana untuk menginvestasikannya dalam bentuk usaha, kebanyakan mereka akan bayar orang dan menjadi bos dari usaha tersebut. Tapi berbeda dengan orang-orang Cina yang gua kenal, ketika mereka mempunyai sedikit modal, mereka tidak akan membayar orang, tapi mereka akan mengerjakannya sendiri sampai usaha mereka ini benar-benar stabil dan bisa ditinggal. Tapi dari yang gue lihat, bahkan ketika usaha ini sudah besar, mereka masih terjun ke lahan basah tersebut. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan kebanyakan orang-orang Indonesia. Yang ketiga, sebenarnya ini sedikit subjektif karena dari yang gua amati, banyak orang-orang Indonesia yang tidak suka temannya sukses dan tidak mau membantu untuk usaha temannya. Sederhananya gini, ketika ada seorang teman membuka usaha,
Katakanlah ini usaha warung makan atau warung kopi. Kebanyakan teman-temannya yang datang akan meminta diskon atau potongan harga ataupun harga gratis. Padahal mereka tahu bahwa usaha ini masih saja baru. Tapi mereka masa bodoh. Dan yang lebih parahnya lagi, gua punya pengalaman seperti ini. Jadi salah satu teman gua mau buka usaha warung bandrek. Suatu waktu gua ajak salah satu teman gua untuk minum bandrek ke warungnya dia. Tapi teman gua ini menolak dengan alasan bosan sama suasananya. Tapi gue bilang, gue pengen minum bandrek. Karena memang gue jarang minum bandrek di kampung halaman gue. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa kita minum bandrek tapi di tempat lain. Loh kenapa? Dia kawan kita loh. Kenapa nggak kita di sana saja? Kita bisa bantu dia. Apalagi ketika warungnya sepi kita bisa jadi hiburan bagi dia. Dan di sisi lain, di warungnya kita bisa lebih santai, kita bisa ngobrol lebih lama, kita bisa istilahnya ya kita bebas loh mau ngapain di sini. Kenapa kita harus repot-repot ke usaha yang lain? Kenapa kita nggak bantu usahanya sendiri? Dan menurut gua inilah yang terjadi di masyarakat lokal kita dan selalu terjadi. Yang keempat, para orang tua dari suku-suku asli orang Indonesia ini jarang mau meneruskan usahanya kepada anaknya. Ya, ini macam-macam. Entah itu pertanian, perdagangan, bisnis, atau yang lainnya. Jarang ada orang tua yang mau anaknya meneruskan usahanya. Mereka lebih berpikir bahwa anaknya harus menjadi yang berbeda dari dia. Dan kebanyakan mereka berharap anaknya menjadi PNS. Nggak salah jadi PNS. Tapi, coba begini. Ketika orang tua memiliki usaha atau memiliki modal atau memiliki lahan yang bisa dikembangkan lebih baik, kenapa tidak mengajarkan anak untuk fokus di situ? Kenapa tidak mengajarkan anak untuk berbisnis? Kenapa tidak mengajarkan anak untuk bertani dan lainnya? Kenapa tidak memberikan pendidikan yang sesuai seperti ini? Ini yang jarang terjadi di kebanyakan orang tua di Indonesia ini. Kebanyakan orang tua di Indonesia ini hanya menyekolahkan anak untuk jadi pegawai negeri atau untuk jadi pekerja swasta. Akhirnya, lahan-lahan yang mereka punya dijual untuk pendidikan, dijual untuk ini, dan pada akhirnya mereka tidak memiliki lahan apapun. Sebenarnya masih ada beberapa alasan lain kalau kita pikir-pikir ya, tapi gue cukupkan di sini saja karena gue sudah bosan untuk bercerita dan ditambah capek juga ngobrol dari tadi sampai sekarang dan harus mengulang-ulang obrolan rekaman ini. Kalau lu punya pendapat lain yang istilahnya lebih menarik atau lebih memungkinkan ataupun sebenarnya lu merasa bahwa pendapat yang gua berikan ini kurang masuk akal, lu boleh komentar di kolom yang disediakan. Lu jangan komentar yang enggak, cukup komentar yang baik-baik saja, cukup memberikan kritik yang membangun saja. Karena gua nggak peduli lu ngomong apa kalau itu yang jelek-jelek, tapi ketika lu ngomong yang bagus-bagus, gua dan orang lain pasti akan menerima. Dan gue berharap kita semua menjadi orang-orang yang lebih produktif, orang-orang yang mencintai passion kita, dan orang-orang yang bekerja keras demi tujuan yang kita harapkan. Dan yang pasti, ketika lu bekerja keras untuk tujuan yang lu harapkan, baik itu untuk agama, untuk bisnis lu, untuk keluarga lu harus serius. Lu harus serius, lu harus serius, dan lu harus memahami apa yang lu kerjakan. Karena percuma ketika lu serius tapi lu tidak paham, hasilnya akan nol. Tapi ketika lu paham dan lu serius, hasilnya akan maksimal. Oke, salam sukses untuk kita semua. Gua berharap lu, gua dan yang lainnya bisa menjadi orang-orang yang sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memberikan hidup yang lebih baik.